channel. Sekarang kamu sudah keterima menjadi mahasiswa jurusan bioteknologi, atau mungkin kamu lagi memilih-milih mau kuliah di mana, atau mungkin sekarang kamu adalah mahasiswa bioteknologi tingkat akhir dan kamu ngerasa salah jurusan nih. Habisnya lulus dari bioteknologi mau jadi apa ya? Oke, kalau kamu sekarang mempunyai permasalahan dan kebingungan seperti itu, dulu aku dan teman-teman sekelasku juga mengalami permasalahan seperti itu. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya, bioteknologi di Universitas Brawijaya waktu itu adalah prodi angkatan pertama. Jadi kita nggak punya kakak tingkat yang prodi bioteknologi. Nah karena itu kita bingung, kita mau nanti lulus mau jadi apa ya? Jangan-jangan kita salah jurusan nih. Kalau misalnya kayak jurusan yang udah umum, misalnya kayak teknik, akuntansi, manajemen, udah jelas kan nanti lulusnya mau jadi apa. Kita yang biotek ini mau kemana sih? Nah, sebagai overview awalnya nih ya, sebenarnya bioteknologi ini berkembang sangat pesat di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir. Nah, masalahnya Indonesia ini nggak sedikit sih, banyak terlambat dibandingkan negara-negara di Asia lainnya, khususnya Cina, India, Singapura, Jepang, dan Korea. Jadi ya oke, kalau misalnya kita bingung mau arahnya kemana, karena bioteknologi di Indonesia memang terlambat. Jadi kita merasa belum melihat pengaruh dari bioteknologi itu. Tapi sebenarnya kalau untuk di negara-negara Asia lain yang tadi saya sebutkan, sebenarnya bioteknologi itu sudah diterapkan di berbagai industri dan efeknya sudah bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Cuma karena di Indonesia ini belum, jadi kita mungkin melihat kayak gak ngaruh ya bioteknologi, nanti jadi apa ya. Oke, aku sudah buat listnya apa aja prospek lulusan bioteknologi. Yang pertama, kamu bisa menjadi dosen. Oke, kalau misalnya kamu pengen jadi dosen, di Indonesia kita nggak bisa lulus S1 terus langsung jadi dosen, khususnya di Pulau Jawa. Kita harus minimal kuliah S2. Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi dosen, lulus S1 ini segera langsung kuliah S2 lagi. Kalau misalnya terhambat di biaya, segera cari beasiswa. Karena beasiswa banyak, terutama kalau misalnya gini, kamu S1 di Universitas Brawijaya, kayak aku S1 bioteknologi di Universitas Brawijaya. Kalau misalnya lanjut S2, maka akan ada beasiswa alumni. Aku nggak tahu di kampus atau fakultas lain kayak gitu juga atau enggak, tapi kalau yang aku tanya sama teman-teman, sebagian besar rata-rata seperti itu, meskipun tidak semua ya. Jadi kalau misalnya memang berniat, aku pengen nih jadi dosen di bidang bioteknologi, nanti lanjutnya kan sambil jadi dosen bisa juga sambil riset, bisa juga sambil bikin karya, bisa publikasi jurnal. Teman-teman bisa langsung mulai mencari kampus mana yang mau dijadikan kampus untuk magisternya nanti. Dan untuk jadi dosen, antara S1 sama S2 harus linear ya. Jadi nggak bisa kamu pengen jadi dosen bidang bioteknologi, S1-nya tapi manajemen atau S1-nya akuntansi. Harus linear. Kalau misalnya mau nggak jauh-jauh banget, misalnya S1-nya mungkin pertanian, S2-nya mau lanjut di bioteknologi, itu masih bisa. Tapi nggak bisa kalau misalnya yang bidang S1 sama S2-nya benar-benar jauh. Atau lintas lintas bidang ilmu gitu, S1-nya sosial, S2-nya eksak, atau S1-nya eksak, S2-nya sosial, itu nggak bisa jadi dosen. Oke, itu yang pertama. Selain jadi dosen bisa apa lagi sih? Kedua, teman-teman bisa kerja di industri. Teman-temanku yang lulusan S1 banyak yang lulus langsung kerja di industri bagian QC, atau QC laboratorium, atau bagian produksi, bagian apapun sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman punya skill lab itu sangat membantu. Atau kalaupun misalnya nggak punya skill lab dan sudah keterima kerja, nggak masalah karena setelah kerja nanti akan ada trainingnya dan masa percobaan. Nah di situ teman-teman bisa belajar semaksimal mungkin. Berdasarkan yang sudah disampaikan sama teman-temanku yang sudah kerja, sebenarnya apa yang kita pelajari di kampus itu nggak terlalu berkontribusi nanti ketika sudah kerja. Kenapa? Karena di kampus lebih banyak teori sih. Sekalipun kita memang banyak penelitian di laboratorium, tapi nanti setelah masuk ke industri punya cara kerjanya sendiri yang berbeda sama di kampus. Kita misalnya kayak sering praktikum, kan skalanya laboratorium. Sementara setelah kerja skalanya itu sudah scale up, udah skala industri, yang itu berbeda jauh dengan yang ada di kampus. Tapi however, kalau misalnya teman-teman sudah punya skill lab, ya nggak kaget-kaget banget gitu ngelihat gimana kondisinya di industri. Oke, yang ketiga apalagi sih? Yang ketiga, teman-teman juga bisa kerja di instansi. Misalnya lulus S1 mau langsung kerja aja deh, nggak mau S2 dulu jadi dosen. Teman-teman bisa juga kerja di kampus, misalnya sebagai laboran. Atau mungkin bagian staf lain yang berhubungan sama laboratorium. Atau mungkin teman-teman suka bagian publikasi. Aku mau ngurusin publikasi jurnal aja sih, tapi jurnal yang bidang bioteknologi bisa juga. Jadi dulu sambil kuliah S2, aku sambil magang jadi admin bagian di jurnal teknologi pertanian. Nah di situ aku lumayan belajar banyak banget tentang
publikasi jurnal, khususnya jurnal-jurnal di bidang teknologi pertanian. Kalau misalnya teman-teman minat mau dijadikan pekerjaan full time bisa juga, nanti bisa naik posisinya jadi editor atau kepala editor dan selanjutnya. Nah, selain kerja di instansi, apalagi prospek lulusan bioteknologi. Kalau misalnya nggak mau kerja ikut orang ya bahasanya, teman-teman bisa juga memulai bisnis sendiri. Dulu teman-temanku banyak banget yang pengen memulai bisnis. Salah satunya itu ya waktu kuliah itu banyak banget punya ide-ide yang unik. Kayak misalnya reagen buat mewarnai sampel, kan warnanya itu ngejreng banget. Terus udah itu teman-temanku mikir, kenapa ya kita nggak bikin kue yang warnanya ngejreng tapi menggunakan bahan-bahan yang alami. Kita kan bisa dapat dari tanaman atau bahan-bahan yang bukan bahan sintetik, tapi kita bisa tingkatkan efektivitas warnanya kayak gitu. Jadi nanti dia lebih tain. Nah, selain bisnis, misalnya teman-teman gak suka dengan bisnis karena bisnis itu ribet banget, harus ngurus ini dan itu banyak banget, teman-teman juga bisa self-employed atau jadi freelancer. Jadi freelancer bisa di bidang apa? Kalau misalnya teman-teman bingung mau freelancer di bidang apa, bisa mulai dengan melakukan yang teman-teman suka dulu. Misalnya sukanya di bidang kepenulisan, mungkin bisa mengaitkan antara kepenulisan dengan background pendidikan. Atau kalau misalnya juga enggak, aku sukanya sih di bidang yang lain, sebenarnya nggak ada hubungannya sama background pendidikanku, mungkin bisa juga kita menemukan suatu bidang baru yang mengkombinasikan dua hal yang benar-benar berbeda. Jadi dulu gini, waktu lulus S1 aku merasa benar-benar tertarik sama consumer behavior, sama marketing, tapi aku juga pengen marketing ini berhubungan sama bioteknologi. Tapi di mana ya? Aku nyari-nyari di Indonesia ini masih belum ada yang kayak gitu. Tapi ternyata pas aku cari di Inggris, UK atau negara-negara di Eropa itu mereka sudah ke arah situ. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini kok nggak ada ya, nyari-nyari kampus atau mungkin nyari bidang seperti itu di Indonesia, teman-teman bisa nyari di luar. Karena memang seperti kita tahu bahwa di Indonesia agak terlambat untuk perkembangan bioteknologinya. Jadi kalau misalnya di Indonesia belum ada, bukan berarti kesempatan itu nggak ada, cuma memang belum tersedia aja di Indonesia. Karena itu carilah keluar sana, cari ke tempat yang lebih luas dan lebih berpengalaman. Oke, yang terakhir, seandainya semua itu juga nggak mau, aku pengen ya udah bidang yang berbeda aja sama jurusanku, aku udah ngerasa salah jurusan kok, dan aku nanti lulus pengen ngerjain yang lain, ya udah silahkan aja. Karena yang paling penting seperti ini, kalau misalnya kamu kuliah, bukan berarti kamu lulus harus persis seperti background pendidikan kamu. Dulu aku mikir kayak gitu, kalau aku nanti kuliah ngambil bioteknologi, nanti lulusnya harus jadi ini, kalau misalnya jurusan yang lain harusnya jadi ini. Sebenarnya nggak ada standar harus jadi ini atau harus jadi itu kalau kamu kuliah di sini atau kuliah di situ. Setelah kamu lulus, kamu akan tahu kamu sebenarnya arahnya mau kemana. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita kuliah itu tujuannya adalah untuk membuka wawasan berpikir kita, dapat relasi, bukan cuma sekedar untuk belajar aja, ya. Jadi bagi kamu nih yang masih semester awal atau baru aja keterima, atau mungkin sekarang lagi memilih kampus atau jurusan pengen kuliah di bioteknologi, nggak apa-apa, silahkan kuliah di bioteknologi, dan aku sarankan jangan cuma sekedar kuliah. Karena kalau cuma sekedar kuliah setelah lulus, mau nggak mau kan teman-teman harus memilih atau harus bekerja sesuai dengan background pendidikan, karena teman-teman nggak punya soft skill lain. Tapi kalau selama kuliah teman-teman melatih soft skill lain lewat organisasi atau lewat aktif di kegiatan nasional internasional atau mungkin ikut lomba-lomba, teman-teman akan punya soft skill yang itu akan jadi pilihan seandainya setelah lulus nggak mau bekerja di bidang yang sesuai dengan background pendidikan, teman-teman masih bisa karena punya soft skill lain yang dikumpulkan selama kuliah 4 tahun itu. Nah, sekarang keputusannya balik ke teman-teman sendiri. Gimana keputusannya? Bisa banget kalau jawab di kolom komentar ini. Kalau misalnya aku bisa bantu, aku akan bantu jawab. Dan terakhir, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification, karena setelah ini aku akan upload video-video bermanfaat lainnya biar kamu juga nggak ketinggalan informasinya. Terima kasih.